Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum Pak Haji. Bapak pakai celana dalam nggak? Pakai. Oke. Balik tapi lah. Dibalik. Ya. Saya Mas Nurin dari Indramayu Pak Haji. Ya. Saya sini baru pertama kali. Ya. Saya itu mengenal Pak Haji itu lewat Facebook lah. Dari Facebook. Facebook lewat beranda saya gitu. Lewat beranda Bapak tuh Facebook. Iya. Terus saya praktekin gitu. Coba. Yang dipraktekin apa? Kebetulan istri saya kan dagang Pak Haji. Yang dijual? Gorengan sama gado-gado kayak gorengan, gado-gado, es, kopi gitu. Ya. Bensin gitu. Bensin. Oh enak eceran, dong gado-gado rasa bensin. Bensin eceran Pak Haji. Oh bensin eceran. Iya, saya coba saya kasih tahu istri gitu di rumah. Ya. Cara yang cebokin alat kelamin gitu Pak Haji. Alat kelamin istri gimana aja? Kelamin istri 9 kali, terus di cepet-cepetin di warungnya, depan warung itu Pak. Hasilnya apa setelah praktekin ilmu RDAY? Ya sebelumnya omsetnya kan saya kan sebelum Pak Haji kan ilmunya omsetnya baru sehari tuh 150 lah. Sehari 150. Ya. Setelah udah mempraktekin ilmu RDAY omsetnya berapa? Peningkatan ada di 400-300 gitu. Per hari? 300-400 ya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah. Naiknya hampir 300%. Iya. Ya kan? Dari 100 bisa naik 300. Terus ya kalau bisa mau pertanyaan juga, pertanyaan meta lebih gede lagi gimana cara Pak Haji? Mesti digedein. Cebok, gitu. cawi. Tinggal dinaikin sedekahnya bos. Oh iya. Mas Abi sama Mbak Lisa, kenapa dia bisa cair 200 miliar, 100 miliar kedua, 100 miliar ketiga, 100 miliar keempat? Karena Mas Abi dan Mbak Lisa, dia wajibin dirinya dia pribadi sedekah 30% dari untung bersih. Nah bos, untung bersihnya berapa dari dagang itu dihitung? Oh untung bersihnya 100.000 Pak Haji, ya. Wajib sedekahnya sehari 30.000 untung bersih. Nah kedua, kenapa Mbak Lisa sama Mas Abi kok bisa cair hampir setengah triliun? Karena dia maksain sedekah privat, paksain 10 juta, paksain. Mbak Lisa sama Mas Abi kalau nggak salah ada kali dari 2022 sampai 2024 selama 2 tahun 300 kali privat. Jadi 300 kali privat kali 10 juta sedekahnya berapa tuh? 3 miliar. Tapi kan cairnya setengah triliun. Kita baru sedekah privat yang pertama aja ngarep. Ulangi lagi dong sedekah privat yang kedua. Ulangi lagi dong sedekah privat yang ketiga. Ulangi lagi dong. Nanti ketemu kayak tadi. Kenapa hajatnya lemot? Kenapa hajatnya lemot? Oh nggak taunya dia egois. Diperbaruin lagi. Kita kan enggak bos. Kayaknya privat 10 juta gede bener. Janganlah. Dulu kita pernah salah investasi. Dibohongin orang. Duit macet dipinjem saudara. Masa ini sedekah 10 juta aja berat? Nah jangan. Nah ulangi lagi privat lagi. Ulangi lagi privat lagi. Jadi maksain privat saya harusnya. Hah? Harus privat ya. Paksain. Kalau bisa paksain. Paksain. Jangan kalah sama orang Papua. Jauh-jauh dia terbang privat. Jangan kalah sama orang NTT. Jangan salah sama orang Timor Leste. Kemarin kan 3 orang. Yang satu nyusul jadi 4 orang dari Timor Leste. Negara Timor Leste. Dia terbang ke Indonesia untuk privat. Tapi kan lumayan bos hasilnya. Ada lagi kemarin dari Bali. Dia datang ke sini. Pak Haji, saya mau privat. Saya ternak babi. Babi
saya kalau beranak paling banyak 7, paling banyak 8, kadang 6, kadang 4. Bisa gak kalau beranak lebih dari 10? Ibu cebok, air cebokannya diminumin ke babinya. Kan babi saya banyak. Ya udah, ibu telanjang nggak pakai celana, berendam di drum. Karena kan babinya banyak, jadi dia berendam di drum. Terus dia angkat lagi. Kan nggak ada orang. Ada orang nggak Bu di rumah? Nggak ada, cuman saya sama babi-babi saya di Bali. Oh ya udah, dia berendam bor. Sampai medok lah. Dari warna coklat sampai warna biru. Nah airnya diminumilah ke babinya. Alhamdulillah bos, babinya satu babi sekali beranak 14 ekor. Tete babi berapa? 12. Nah yang 2 lagi kalau bisa bos yang netein. Hari ini ada 10 babi yang lahirin. Kemarin kan privat orang Bali. Emang mesti privat bos. Dia privat yang kedua kemarin ngucap syukur. Babinya beranak semuanya 14. Kalau duitnya belum ada Pak Haji gimana? Cara lain gitu mau maksain gimana caranya? Gua nggak mau tahu. Nah, maksain. Nanti lihat hasilnya. Kayak itu. Sekarang gini bos. Bos kan mancing ikan. Ya. Nama bos siapa? Mas Nurin. Mas Nuri. Mas Nuri lagi ngapain Mas Nuri? Lagi mancing ikan Pak Haji. Umpannya mana Mas Nuri? Nanti Pak Haji kalau saya dapat ikan baru saya beli umpan. Kira-kira dapat ikan ya? Nggak dapat lah Mas Nuri. Emang mesti maksa bos. Maksa, harus maksa. Minimal lo privat. Nah ini nanti habis acara pencerahan ini kita ada privat. Jadi sebelum privat ke utama ikut aja yang nanti nih. Nah kita nanya satu-satu. Kayak itu centong bibit duit harus dikasih tuh kalau iya pasti dikasih ya, nanti centongnya buat nyentong. Nah duitnya. Jadi Pak Bu, ini belum saya taruh di YouTube nih. Ini ilmu nenek saya. Kan saya tanya nenek saya, Nek kok bisa uangnya banyak banget sih Nek? Nek uangnya kok bisa banyak banget? Mau tahu Bu? Jadi nenek saya dulu di kampung itu kalau bayar duitnya begini Bu. Di apa? Di shoot je, deketin je. Dilinting. Dibayar pakai begini nenek saya. Bayar. Nanti Bu, uangnya yang kita belanjain itu balik lagi Bu. Jadi kayak gini nih Bu. Shoot je. Iya, nanti dia balik lagi Bu. Kita belanja apa? Garam. Ini kan balik lagi Bu. Tuh. Ini nggak ada bacaannya Bu. Nggak pakai bacaan, bayar aja gini. Beli bakso, beli apa begini, balik lagi Bu. Bahkan kalau bisa uang yang si toko balik lagi ke kita. Zaman nenek saya dulu, zamannya nenek ibu. Kalau sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Keren sekarang mah. Apa-apa pakai ATM. Iya. Bayar 25.000 aja pakai itu. Pakai siris. Oh Kris. Pakai ini aja sehari sekali aja nih. Nanti duitnya ibu berlimpah-limpah. Ini nggak pakai bacaan Bu, nggak ada baca-baca apa, nggak ada. Nah, ini praktekin. Hah? Tinggal selembar. Itu berlaku buat laki-laki juga ada Pak? Iya, kalau kamu begini sih. Tuh, balik lagi tuh. Pasti balik lagi. Nanti kalau saya kasih kamu nanti balik ke sini gimana? Bikin sendiri bisa. Nih pakai ini bos. Iya. Sambil ucapin nggak balik lagi? Hah? Nggak usah diijapin ya aja, beli Indomie dong 2 bungkus. Gitu. Bohong nggak balik lagi bos. Baliknya tuh bisa 6 juta, 60 juta, 600 juta. Ini ilmu baru. Gue baru ingat nenek gue dulu. Kenapa ya nenek gue kaya raya, tajir melintir ya? Iya. Sawahnya bisa 100 hektar lebih. Padinya di mana-mana. Wow. Oh, meraktekin ini bos. Nah, ini baru gue kasih ke YouTube. Bisa gak? Sehari sekali aja. Paling enak buat beli sayuran, tukang sayur. Ya digulungin. Pilungin ya. Ntar balik lagi.
Iya. Ya kan nanti dibuka, nanti kan duitnya itu balik lagi. Baliknya nggak dari tukang sayur, bisa dari proyek tambang batu bara, proyek nikel, proyek tambang emas. Pokoknya sehari sekali aja coba praktekin. Bohong kalau nggak saldonya nambah. Belinya di linting, bayarnya ngelinting. Bu, ini lihat nih bu, nih coba lihat ya. Ini kita logika aja ya. Ada gak pemilik pabrik rokok yang miskin utangnya banyak? Ada? Karena kan dia produksi pabrik rokoknya melinting. Coba nenek kita yang rokoknya melinting, ada gak yang miskin? Gak ada. Nah coba praktekin. Pabrik rokok ada gak pabrik rokok? Sugih-sugih semua, gak usah disebutin. Karena kan dia gini rokoknya. Ya makanya hidung ibu dibenerin dulu. Hidungnya ibu tuh terlalu mekar. Bos, kalau rokok kan gini bos, tembakau jeret jeret. Ya. Betul gak? Jeret jeret. Itu ilmunya bu, narik. Jadi orang ngerokok aja, nyetor aja. Tidak ada pabrik rokok yang miskin. Mana coba bos lihat rokok apa? Mau rokoknya ilegal, non ilegal, baru tajir melintir. Karena dia grek. Oke, kita praktekin ya. Ini ilmu baru nih. Hah? Bagi satu katanya. Gak usah pakai bibit bos, pakai uang apa aja, uang kertas bebas. Mau 50 ribuan, mau 2 ribuan, 1000-an. Gak usah bu, disesuaikan nama wajah ibu. Bisa bos? Kedua, ini ilmu RDI banget nih bu. Saya tanya nih tamu saya, kenapa kalau sampai miskin banget, dari kaya raya, mamanya orang kaya, kenapa anaknya jadi kelilit utang? Nggak taunya dia bangun gedung atau bangun rumah, itu daknya dibuka, jadi ada rumah tua, dia buka tuh apa namanya, gentengnya. Nggak boleh bu, bangun dulu saat ketutup, baru gentengnya belakangan. Kayak tuh ibu lihat dapur RDA itu kan gentengnya masih dipakai tuh, atapnya dulu dipasang. Kalau kita kan enggak, gentengnya dihabisin langsung didak. Oh nggak boleh bu, itu habis bu sampai kelilit utang bu. Bahkan kalau bisa tuh asetnya kejual, pindah milik. Begitu juga ibu beli gedung lama. Jadi kalau ibu beli gedung lama atau rumah lah di pinggir jalan, mau dibikin ruko atau mau dibikin hotel, itu pantang dibuka bu. Ditingkat lagi nggak boleh, mesti ditutup dulu. Kalau nggak habis bos, sampai habis bu. Dua, kalau ibu belum nikahin anak sama anak belum nikahin, ibu nggak boleh bangun bu, nggak boleh, habis hartanya bu. Terakhir yang ketiga, selama ibu belum nikahin nggak boleh bangun kuburan, masang kijing, patok. Tapi gimana nih Pak Haji, kalau saya udah terlanjur, nanti diajarin. Gitu, nanti diajarin. Ada kok tolak balanya, ada ilmunya. RDA gampang kok. Gitu bos. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Oke. Tai lalat. Yuk. Assalamualaikum. Diternakin, diternak. Ya. Saya baru kali ini. Ya. Saya mau testimoni. Boleh. J, testimoni J. Saya sebelumnya saya punya kolesterol, darah tinggi. Saya lihat YouTube Pak Haji, saya selalu mandi jam 00 pakai daun pandan. Sampai saat ini saya nggak pernah sakit kepala Pak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Pandannya beli apa nanem apa nyolong?
nggak beli, nggak nyolong, ngambil di kebun. Oke, ngambil di kebun. Ya. Ada lagi Pak? Itu. Ada satu lagi Pak. Saya itu apa ya, nyentongin ATM sama duitnya cuman 60 ribu Pak. Ya. Lagi dicentong-centong itu ada masuk uang Pak 500 ribu. Ya. Iya. Lagi saya bilang alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala atas doanya anak yatim kandang B. Apa namanya? Uang masuk, datang gitu. Langsung masuk tuh Pak Kelenting gitu Pak. Ya. Masuk 500 ribu. Walaupun itu dari anak saya, tapi anak saya nggak pernah ngasih uang Pak, baru kali itu. Ya. Saya mau tanya Pak. Saya itu dulu punya toko sembako. Terus tiba-tiba anak saya tuh sakitnya lama Pak. Saya udah berobat sampai ke YouTube-nya Gus Idris Jawa Timur Malang. Selama ini sampai udah ada 10 tahun Pak. Jadi yang sakit anak ibu. Anak saya. Kata Jadi dokter sakit apa? Gak ada obatnya Pak. Iya, kata dokter sakit apa? Dibilang itu alasannya tulang gigi yang mau tumbuh nabrak tulang rahang yang penyebabnya sakit. Tapi disuruh ambil giginya, udah diambil 3, tetap nggak sembuh. Ya udah sampai saat ini udah ada kurang lebih 10 tahun. Saya udah kemana-mana Pak. Saya ketemu YouTube-nya, saya nggak pernah ketemu YouTube-nya Pak Haji. Saya ketemu YouTube-nya Gus Idris. Saya ke sana, saya di sana 10 hari Pak. Nah itu baru cuman berkurang aja Pak. Saya mohon pencerahannya biar sembuh kembali seperti dulu anak saya Pak. Ya. Gimana caranya Pak? Karena kan saya nggak lihat orangnya ya Bu ya. Iya. Sakitnya apa nggak lihat orangnya. Jadi sekarang ini udah nggak berapa sakit, cuman dia punya malu Pak. Tinggal 1 itu Pak, perempuan. Ya udah, jobatin aja pakai ilmu RDI, ibu cebok alat kelamin ibu diminumin ke dia. Minumin ya Pak ya? Ya, cebok minuman ibu, nanti kalau udah mendingan bawa kemari. Nanti privat khusus dibawa dilihat fokus. Oh ini kan umum. Oke Ya, Pak, nanti makasih ibu Pak. terendam alat kelamin ibu dicuci, diminumin ke dia. Kalau udah ada perubahan baru ibu kesini. Kalau belum ada perubahan jangan kesini. Oke, makasih Ya, Pak. Assalamualaikum dicuci ya alat kelamin ibu ya. Iya Pak. Bangun tidur sebelum pipis, kalau udah pipis batal. Jadi sebelum pipis, bangun tidur itu dicebok alat kelamin kita, itu manjur bener. Sip, tepuk tangan dong.